Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Nah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya muqaddimah dari penulis, kemudian sedikit biografi tarjamah dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian sekarang kita mulai masuk ke dalam pembahasan inti dari kitab ini, Tafsirul Anam bi Tafsiri Ayatul Ahkam. Nanti di kitab ini ada beberapa kitab, maksudnya kitab ini kitab misalnya kitab Thaharah, kitab Shalah, atau kitabul Hajj, seperti itu. Jadi kenapa para ulama menulis kitab, kemudian di dalamnya ada ini, ketika menunjukkan satu bab misalnya dinamakan dengan kitab, karena dalam bahasa Arab itu sendiri kitab artinya adalah kumpulan, kumpulan dari pembahasan yang banyak. Nanti di bawahnya kitab yang agak kecil lagi ada bab. Nanti setelah ini kan antum buka ada bab. Kalau bab itu adalah kumpulan pembahasan atau permasalahan yang banyak, akan tetapi permasalahan itu masih satu jenis, satu jenis bab itu sendiri. Jadi misalnya pada babul miyah, di sini contohnya bab tentang pembahasan air, maka di situ disebutkan banyak sekali permasalahan, akan tapi intinya adalah membahas tentang air. Nanti setelah ini ada bab misalnya bab tentang bencana dan yang lainnya, tapi itu semuanya masih dalam satu kitab, itu kitab Thaharah. Jadi kitab kumpulan dari beberapa bab ataupun fasal, sedangkan bab itu sendiri adalah kumpulan permasalahan yang masih satu jenis, satu pembahasan. Di dalam kitab ini ada kurang lebih ada 7 kitab, dan itu semua berkaitan dengan permasalahan fikih, mulai dari Thaharah, nanti ada sholat, puasa, zakat, haji, dan yang terakhir ada jihad. Ada jihad. Dan tentu saja namanya juga ini adalah tafsir ayat ahkam dan diambil dari tafsirnya Syekh Sa'di. Jadi nanti tafsirnya terkesan lebih ringkas, tidak ada asbabun nusul, sebab turunnya ayat tidak ada, jadi langsung intinya pembahasannya apa yang diinginkan dari ayat itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah kitab Thaharah. Kemudian bab yang pertama adalah babul miyah, pembahasan tentang air. Nanti di sini ada 2 atau 3 ayat yang berkaitan dengan air ini. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yanazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan." Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit air, yutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian dengan air tersebut, wa yudhhiba 'ankum rijzas syaitan, dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Di sini mu'alif langsung menyebutkan, qala Sa'di, berkata Syekh Sa'di. Beliau mengatakan rahimahullah, anzala 'alaikum minas sama'i matara. Jadi menjelaskan dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian dari langit. Kalau di dalam ayat ma di sini adalah maksudnya matar, hujan.
Ya. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi minal hadasi wal khabas. Untuk membersihkan, mensucikan diri kalian dengan air, dengan hujan tersebut dari hadas maupun khabas. Ya, hadas itu adalah maknawi, khabas itu apa? Aini, zatnya. Jadi misalnya kita buang air kecil, ya, setelah buang air kecil kita berhadas. Nah, air kencing itu sendiri itu namanya adalah khobas, zatnya, ainnya. Ya, kalau hadas itu maknanya, maknawi. Ya. Kemudian waliyutahhirakum bihi min wasawisi syaitan wa rijzih. Dan untuk mensucikan diri kalian dengan ayat tersebut dari rayuan-rayuan syaitan dan rijzih, perbuatan dosa atau gangguan syaitan itu sendiri. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang di bawahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzala minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan ya dari langit air yang bersih, air yang suci. Qala Sa'di, Syekh Sa'di berkata, yutahhiru minal hadasi wal khabas, yutahhiru minal ghisyi wal adnas. Ya, kurang lebih sama ya dengan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian ya manusia dari hadas dan juga khabas, dan mensucikan kalian dari sifat wish ya, curang, wal adnas, dan kotoran-kotoran ya, najis-najis yang menyelimuti diri kita. Ya. Kemudian ayat yang terakhir ya, di sini hanya potongan ayat saja, tidak disebutkan secara lengkap. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an." Ya, ini tentang tayamum. Apabila kalian tidak mendapatkan air, ya. Di sini Syekh Sa'di menjelaskan apabila ya ada air ya, ada air alma, ada air al-mutaghayyir bit-tahirat yang berubah salah satu sifatnya, baik itu warna, rasa maupun baunya, dengan sesuatu yang tahir, dengan sesuatu yang suci, bersih, bukan najis. Walau taghayyuran katsiran, walau berubahnya sangat banyak, ya, misalnya sampai warnanya berubah hijau atau menjadi coklat, baunya berubah menjadi bau tanah ataupun yang lainnya. Maka kata beliau, annahu yajibu taqdimuhu ala taharatit tayammum. Wajib mendahulukan bersuci dengan air itu, al-ma' al-mutaghayyir bit-tahirat, ya, dengan air yang berubah karena benda suci tadi, wajib didahulukan ya, daripada dia bersuci dengan tayamum, dengan debu, dengan tanah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya ayat di atas, falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan air. Ya. Jadi kenapa Syekh Sa'di mengatakan seperti itu? Ya, karena di dalam ayat ini ya, air di sini disebutkan secara nakirah, nakirah fi siyakin nafi. Ya, apabila ada nakirah ya, isim nakirah yang disebutkan dalam kalimat nafi, kalimat negatif ya, bukan kalimat positif, maka maknanya umum. Faya ummu ayyama'in siwa alma an-najis. Maka mencakup semua air ya, ayat di sini semua air selain apa? Air yang najis. Nah, dan air yang berubah salah satu sifatnya dengan benda suci itu masih dianggap air yang bisa mensucikan, bersih dan bisa mensucikan, tohir dan mutahhir, kalau masih bisa disebut dengan air.
Hmm. Beda kalau misalnya air teh, itu bukan air lagi, itu namanya minuman ya, minuman teh atau mungkin sirup ya. Teh itu benda suci. Akan tetapi kalau sudah dicampurkan dengan air dan sampai berubah sifatnya dan namanya juga bukan air lagi tapi sudah jadi minuman, ya maka ya air teh atau minuman teh sudah tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci, maka dia boleh untuk bertayamum. Allah taala alam bisawab.